Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai teknik audit berbantuan komputer menggunakan Excel pada Sikuskas, khususnya pada tahap teknik audit rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank itu sendiri merupakan tahap di mana kita akan menyamakan catatan atas transaksi kas yang sudah dibukukan oleh perusahaan dan catatan transaksi kas yang dimiliki oleh bank gitu. Nah, sekarang ini ada tampilan Excel yang telah saya buka ini terdiri dari dua sheet. Yang pertama ada sheet berjudul buku besar kas di bank, dan yang kedua ada bank statement. Nah, jadi buku besar kas di bank ini merupakan buku besar catatan milik perusahaan. Nah, terdiri dari kolom tanggal, nomor bukti, uraian, debit, kredit, dan saldo. Nah, hampir sama kayak yang sebelumnya, bank statement juga kayak gitu. Tapi di sini bedanya adalah transaksi ini tuh merupakan transaksi yang dicatat oleh si bank. Hampir sama kayak tadi, terdiri atas kolom tanggal, kolom nomor bukti, terus ada nomor bukti perusahaan, ada uraian, debit, kredit, dan saldo. Nah, pada kali ini saya akan memberi tutorial mengenai 4 langkah teknik audit rekonsiliasi bank. Yang pertama yaitu kita akan melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan VLOOKUP. Dan yang kedua, kita akan melakukan rekonsiliasi tapi menggunakan COUNTIF. Yang ketiga, kita akan menguji saldo debit kredit yang dicatat perusahaan. Dan yang keempat, kita akan menyusun hasil rekonsiliasi tersebut. Nah, pertama-tama kita langsung ke rekon menggunakan VLOOKUP dulu ya. Kita buka sheet yang pertama, terus misalnya kita mau buat di kolom L. Udah gitu, kita beri judul dulu VLOOKUP. Oke, udah gitu kita letakkan di transaksi yang pertama, yaitu di row 3. Nah, kita letakkan di L3, lalu kita pilih rumus VLOOKUP di insert function. Nah, bakal keluar kotak dialog seperti ini. Untuk lookup value itu kita bakal pakai acuannya itu ya kan di nomor buktinya itulah yang bakal kita samakan kan. Nah, udah gitu makanya kita klik di B3. Terus untuk tabel arraynya kita kan akan nyamain ke catatannya milik bank nih, makanya kita buka sheetnya bank statement. Nah, kita samain sama nomor bukti di kolom C. Jangan ketukar ya, jangan pakai nomor buktinya bank, tapi kita pakai nomor buktinya perusahaan, yaitu kolom C. Terus kalau indeks numbernya kita pilih 1. Terus range kami kita pilih false atau 0. Oke. Nah, keluar rumus kayak gini. Udah gitu kita kopikan rumus tersebut sampai ke bawah sini, sampai ke L58. Nah, keluar deh. Nah, di sini ada hasil yang nunjukin ini ya. Di sini ada beberapa sel yang mengeluarkan hasil NA. Nah, di sini kita pakai filter ya. Kita pilih yang NA-nya aja. Nah, di sini NA ini artinya adalah catatan-catatan di perusahaan inilah yang belum tercatatkan di bank. Nah, di sini terdiri dari 7 buah transaksi. Di antaranya ada pembayaran utang, ada penagihan utang. Nah, di sini maksudnya apa? Misalnya nih untuk transaksi yang pertama, nah ini. Jadi di sini ada perusahaan itu kan udah mencatatkan pembayaran hutang dagang sebesar 10 juta nih. Tapi ternyata di bank statement itu belum mengeluarkan uang 10 juta gitu. Belum merasa mengeluarkan uang untuk pembayaran hutang dagang. Kayak gitu. Nah, hal yang sama juga akan kita lakukan di sheetnya bank statement. Nah, setelah kita melakukan rekonsiliasi menggunakan rumus VLOOKUP, kita juga bisa melakukan rekonsiliasi dengan rumus lainnya, yaitu salah satunya itu dengan COUNTIF. Nah, pertama kita filternya hilangin dulu. Oke, kita buka sheet yang pertama ya. Kita bikin judulnya dulu di kolom M, yaitu COUNTIF. Udah gitu kita letakkan di sel M3. Kita masukkan, kita klik insert function, terus kita pilih rumus COUNTIF. Kita pilih oke, lalu keluar kotak dialog seperti ini. Nah, tadi kan yang bakal kita samain itu range nomor bukti. Nah, tapi range itu kita buka di sheetnya bank statement yang mau disamain itu kan. Nah, kita klik kolom C, baik itu kriterianya kita pilih di B3 yang bakal ya kayak gini. Nah, keluar deh kayak gini, terus kita kopikan sampai ke bawah. Nah, udah selesai itu kita boleh coba filter ya. Oke. Kita filter, jadi hasilnya tuh ada 0, ada 1.
Nah, kita pilih yang 0. Nah, 0 ini tuh ya itu tadi. 0 itu artinya si transaksi tersebut ini kan nomor buktinya tuh tidak ada di kolom nomor buktinya bank statement. Jadi transaksi-transaksi inilah yang belum tercatatkan di bank. Nah, hasilnya juga sama kok, sama yang kita buat tadi pakai rumus VLOOKUP. Nah, hal serupa itu bakal kita lakuin juga di sheet yang kedua. Oke teman-teman, setelah kita melakukan 3 buah pengujian yang telah kita lakukan sebelumnya, sekarang kita akan membuat laporan rekonsiliasi atas pengujian yang tadi. Gimana sih cara buat laporannya itu? Yang pertama-tama kita buat dulu tabelnya. Tabelnya kayak gini, isinya tanggal, ada nomor bukti, uraian, debit, kredit, sama saldo. Udah gitu di row yang pertama kita kopikan saldo akhir versi perusahaan kayak gini, kita kopikan itu 93.805.000. Terus udah kayak gitu kita copy paste deh transaksi di bank yang belum tercatat di perusahaan. Nah, transaksinya itu kan ada 6 buah transaksi. Nah, kita kopikan ke tabel yang tadi. Udah gitu kita masukkan saldo debit kreditnya. Teman-teman bisa pakai cara manual atau misalnya pakai rumus juga boleh. Kalau misalnya manual berarti teman-teman copy paste satu-satu. Kalau misalnya mau pakai rumus VLOOKUP juga boleh. Tapi jangan lupa tadi bahwa saldo debit kredit antara perusahaan sama bank itu kan saling berkebalikan ya. Jadi jangan sampai salah copy angkanya. Nah, udah kayak gitu, hal yang sama juga kita lakuin di sheetnya catatan bank. Pertama-tama kita bikin dulu tabelnya. Udah gitu kita kopikan di row yang pertama saldo akhir menurut catatan bank yaitu sebesar 84.005.000. Udah kayak gitu kita copy paste deh transaksi-transaksi yang belum tercatatkan di bank. Sama caranya kayak tadi, bisa di filter dulu count if-nya. Udah gitu kita copy paste mulai dari nomor bukti sampai uraian, terus kita masukkan saldo debit kreditnya, bisa manual atau pakai rumus VLOOKUP juga. Nah, udah kayak gitu jadi deh di sini untuk bank statement, karena kita berasumsi bahwa catatan di bank itu angkanya benar, jadi kita udah ketemu deh saldo akhir setelah penyesuaian itu adalah sebesar 91.500.000. Nah, sedangkan untuk di catatan di buku besar di catatan perusahaan itu masih sebesar 96.405.000. Nah, udah kayak gitu tadi kan kita udah melakukan pengujian yang terakhir, yaitu pengujian apakah saldo debit kredit yang atas transaksi yang tercatat itu udah angkanya itu udah benar. Nah, udah gitu kan tadi kita udah ketemu bahwa ada 3 buah transaksi. Nah, 3 buah transaksi itu kita benerin dulu saldo debit kreditnya. Tadi kan ada transaksi pelunasan wesel tagih, terus ada pendapatan bunga giro, terus ada pembayaran gaji pegawai. Nah, angka yang dimasukin di sini itu adalah angka selisih dari debit kreditnya itu. Nah, setelah itu kita jumlahkan ke bawah, akhirnya selesai deh. Kita ketemu saldo akhir setelah penyesuaiannya itu sebesar 91.005.000, sama dengan yang ada di sheetnya bank statement.